Cerita bermula pada tahun 1950 di Departemen Keamanan Publik. Presiden yang bernama Chun Do datang ke Departemen Keamanan untuk memberikan penghargaan kepada para tentaranya atas kinerja mereka yang berbuah hasil bisa menangkap orang-orang yang mengancam liberalisasi di negaranya. Dan presiden itu mengatakan bahwa dia akan meyakinkan stabilitas sosial kepada masyarakatnya. Cerita langsung melompat pada tanggal 14 Januari 1987. Diawali saat itu, para detektif tergesa-gesa ke sebuah tempat yang bernama Bugok Institusi. Ternyata di sana ada seorang mahasiswa yang sedang dalam keadaan genting. Sampai pada akhirnya, Bang sebagai asisten dari Won memberitahunya bahwa seseorang telah meninggal. Dan bagaimana kelanjutannya? Baik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya, Abagua. Bagaimana kabar kalian dimanapun kalian berada? Saya berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Semoga bila terjadi kesesatan, kita akan menjadi pembawa kebenaran. Dan semoga bila terjadi kegelapan, kita bisa menjadi pembawa terang. Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberikan kesehatan serta dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video ini. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang kali ini berjudul The Day Comes, yang artinya ketika hari itu tiba. Film ini dirilis pada tahun 2017. Disutradarai oleh Jang Joon-hwan, serta dibintangi oleh para aktor yang cukup berbakat. Baik di antaranya ada Kim Yoon-seok dan Ha Jung-woo. Ya, tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita siapkan kopi dan cemilan. Selamat menyaksikan alur cerita film ini. Ya, berlanjut. Sedangkan di tempat lain, dokter itu masih berusaha untuk membangkitkan seseorang yang baru saja menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak lama dari itu, mereka kedatangan Won. Karena mengetahui seseorang telah meninggal, Won mengatakan bahwa mereka harus merapikan mayat tersebut. Di tempat lain, terlihat bahwa Jang datang memenuhi janji untuk makan bersama dengan Won. Dalam pembicaraannya, diketahui bahwa mereka saat ini sedang mencari seseorang yang bergabung dengan kelompok-kelompok untuk membinasakan negara mereka. Dalam hal ini, mereka menyebutnya komunis. Kita diperkenalkan seseorang pengacara yang bernama Choi. Saat itu, ia didatangi oleh Bang untuk meminta stempel dari pengacaranya. Karena seseorang baru saja meninggal, dia harus dengan cepat membersihkan agar tidak terendus oleh wartawan. Ternyata, pengacara tersebut tidak sepenuhnya langsung percaya. Dia juga memperhatikan hukum kerja yang dimiliki oleh pengacara. Tidak sampai di situ, karena hal ini adalah perintah dari Departemen Keamanan Kepresidenan. Choi didatangi oleh atasannya untuk melakukan tugasnya dalam membantu tugas dari keamanan kepresidenan. Choi dengan terpaksa menandatangani dengan sebuah not di dalamnya. Sepulangnya, dia langsung pergi ke sebuah tempat pemandian umum bersama dengan temannya. Dan ternyata diketahui bahwa dia memiliki permasalahan dengan keluarganya. Karena dia terlibat lagi dengan instansi kepolisian dalam kegiatan yang tidak dibenarkan. Saat sedang asik bermain tenis, Won didatangi oleh asistennya yaitu Bang, memberitahunya bahwa direktur keamanan posisinya tidak bisa dilacak. Dan saat itu pun mereka menganggapnya bahwa mereka adalah golongan komunis. Cerita langsung berlanjut kepada tanggal 15 Januari pada tahun 1987. Saat itu, keberadaan Choi tidak bisa diketahui. Ternyata dia sudah menunggu di ruangan Lee. Dan lebih ternyatanya lagi bahwa Choi tetap kekeh untuk menjalankan sebagai orang baik dan jujur menjalankan tugasnya sebagai pengacara. Namun dalam hal itu, ketuanya terus menuntutnya agar mengikuti perintah dari kepresidenan. Akan tetapi, Choi tetap kekeh dengan pendiriannya. Pada saat itu, ada sebuah pengacara yang berkolaborasi dengan jurnalis. Saat itu, jurnalis tersebut baru mengetahui bahwa ada seseorang mahasiswa yang telah tewas dalam penyelidikan. Yang mana hal tersebut sang jurnalis langsung memberitahunya kepada para atasannya. Sedangkan di tempat lain, orang tua dari mahasiswa tersebut sudah sampai di rumah sakit. Dan yang ternyata mereka mengetahui bahwa anaknya telah meninggal dunia saat itu. Ya tentu, kedua orang tua mereka sangat syok melihat anaknya tiba-tiba meninggal dunia. Di tempat lain, tepatnya di lembaga kemasyarakatan. Saat itu, mereka tiba-tiba mendapatkan telepon yang beruntun, yang mana hal itu diketahui bahwa ada laporan seseorang mahasiswa telah terbunuh saat diinterogasi. Dan benar bahwa kejadian tersebut menimbulkan kericuhan. Kantor mereka digeledah oleh para polisi
Dan saat itu, keberadaan dari jurnalis tersebut sangat terancam. Dia pun langsung mencari cara untuk melarikan diri agar tidak terendus keberadaannya. Cerita beralih ke markas besar keamanan publik. Saat itu, mereka semua yang bekerja di bawah kepemimpinan presiden merasa sangat gelisah karena ada kebocoran informasi. Saat itu, datanglah Won untuk memberikan sebuah syarat untuk Kang gunakan dalam press conference agar berita tersebut bisa dialihkan. Di hadapan para wartawan, Kang menjelaskan tentang terjadinya sebuah kejadian mahasiswa yang tewas. Namun, para wartawan tidak percaya begitu saja. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan oleh para wartawan saat itu. Tidak sengaja bahwa Kang menyebutkan dokter yang menangani kasus tersebut. Sontak, para wartawan pun langsung menghampiri rumah sakit tersebut. Dan tak lupa bahwa para detektif juga berusaha untuk mengamankan dokter tersebut. Namun, detektif sudah sedikit terlambat daripada wartawan. Mau tidak mau, dokter tersebut mengikuti perintah dari para detektif saat itu. Sedangkan di tempat lain, bahwa Wan mendatangi rumah sakit dan memerintahkan para dokter untuk menyelidiki kasus orang tersebut dengan otopsi yang terperinci, tanpa tertinggal satu apapun. Yang ternyata di sana sudah ditunggu oleh para detektif dari pemerintahan untuk menahan tindakan otopsi tersebut. Wan secara kebetulan melihat di mana ada dua orang tua dari mahasiswa tersebut yang hendak melihatnya, namun dihadang oleh para polisi. Sesudahnya, dia memberanikan diri untuk menelpon Won dan mengatakan bahwa prosedur dan etos kerja harus diperlakukan dalam mencari kebenaran. Tidak tinggal diam bahwa Won saat itu langsung memerintahkan para bawahannya untuk mengerjakan sesuatu. Siapa sangka ternyata bahwa Wan mendatangi Won. Di saat itu pun dia mengatakan bahwa dia tetap dengan prosedurnya dan ingin menjalankan pekerjaannya dengan jujur. Yang mana hal itu tidak bisa diterima oleh Wan. Pada saat itu pun, Won menyepelekannya karena dia tahu bahwa dia memiliki banyak seseorang yang bekerja di bawahnya. Pada tanggal 9 Januari 1987, dokter pun memulai otopsi jasad mahasiswa tersebut. Ketika di sela-sela otopsi, di kamar mandi, dia sudah ditunggu oleh reporter menunggunya untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kebenaran yang terjadi. Saat itu pun, pamannya menyaksikan otopsi dari saudaranya. Ketika selesai, pamannya memberanikan diri untuk berteriak bahwa saudaranya telah dibunuh oleh polisi, yang mana berita tersebut cocok dengan yang diberikan oleh dokter barusan. Sementara itu, Won menyuruh Bang untuk melakukan tugasnya dengan menggait detektif Han sebagai mangsanya. Di tempat lain, terlihat sebuah tempat di bagian kemasyarakatan. Ketua dari jurnal tersebut menginstruksikan kepada para bawahannya untuk menguap informasi yang selalu naik, yaitu mengungkap kasus mahasiswa yang telah meninggal karena akibat dari ulah polisi setempat yang tidak mau mengaku. Dokter sudah sampai di sebuah ruangan untuk melaporkan otopsi yang sudah dilakukan. Kang menyebutkan bahwa dokter tersebut harus menutup mulut dan menulis kejadian tersebut dengan skema yang sudah dipersiapkan. Sedangkan dari dokter tersebut masih kokoh untuk melaksanakan pendiriannya terhadap etos kerja yang dia miliki. Keesokan paginya, mahasiswa tersebut dikremasi, yang mana hal tersebut disaksikan oleh keluarga besar dari mereka. Dan di sana juga, ada paman yang menyaksikan kejadian tersebut dari kejauhan dan mengetahui semua yang telah terjadi. Dari kejadian tersebut, mengundang banyak wartawan mendatangi lokasi tersebut, namun dihadangi oleh para polisi. Tidak habis akal, para wartawan pun mencari tahu terkait keberadaan dari orang-orang yang mengetahui kebenaran yang terjadi. Dari situ pun, para wartawan mengenali plat nomor yang membawa paman tersebut dan mengikutinya dari kejauhan. Sesampainya di tempat, bahwa keluarga dari mahasiswa tersebut sedang menebarkan abu milik anaknya, dan benar bahwa reporter tersebut tidak bisa meliputi kegiatan yang sedang terjadi di sana. Bahkan mereka semua terhanyut dalam kesedihan yang dialami oleh keluarga tersebut. Di tempat lain, terlihat bahwa Wan mengemas barang-barang yang ada di perusahaan tersebut untuk terakhir kalinya, dan tidak sengaja bertemu dengan reporter Sam yang ingin mencari tahu fakta di balik kematian mahasiswa tersebut. Tidak tinggal diam bahwa Wan meninggalkan berkas miliknya agar reporter tersebut bisa memberitakan hal tersebut. Dan benar bahwa berita telah muncul, membuat Won dan jajarannya merasa panas terkait berita yang baru saja menghebohkan di negaranya. Para polisi daerah setempat yang menjunjung tinggi kejujuran. Saat itu mereka mensandra detektif Kyung agar mereka bisa bertanggung jawab dengan tindakan mereka terkait kematian mahasiswa tersebut. Kegelisahan pun terjadi di mana-mana. Won terlihat bersama dengan para asistennya yang mencari seorang yang telah membocorkan berita tersebut. Sampai pada akhirnya, Won mendapatkan lokasi di mana anak buahnya disandra.
Saat itu pun, perkelahian antara polisi jujur dengan polisi yang disuap untuk menutupi kasus tersebut. Dalam hal ini, mereka menyebutkan adalah komunis, dan tidak segan-segan bahwa Won memperingati polisi tersebut untuk tidak mengganggunya lagi atau ada nyawa yang harus dibayar. Setelahnya, bahwa Won menenangkan Kyung terkait dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya, dan bertanggung jawab dengan keluarganya. Scan berpindah kepada seseorang yang saat itu sedang membawa buku dan terlihat ketakutan bahwa ada seseorang yang akan memeriksanya. Ternyata itu adalah petugas keamanan yang bekerja di tahanan, yang takut terlihat oleh para penjagaan di luar. Setibanya di rumah, dia membawakan sebuah hadiah untuk ponakannya. Dalam menjalankan tugasnya, Han harus dibantu oleh ponakannya agar misi yang dijalankan tidak terendus oleh penjagaan di sekitar lapas. Yang diketahui ternyata dia bernama Hee. Dia pun langsung menjalankan tugasnya dan mengirimkan buku yang sudah ditulis oleh seorang napi untuk diberikan kepada pastor di gereja Katolik. Ternyata diketahui bahwa orang-orang yang berada di gereja tersebut hendak mencari tahu hal yang terjadi di negaranya yang telah dikuasai oleh orang-orang rezim. Sedangkan di lapas terlihat salah satu dari anak buah Won mendapatkan kunjungan dari keluarganya. Di situ pun salah satu anak buahnya menjelaskan kepada keluarganya bahwa dia adalah korban dari tuduhan pembunuhan tersebut. Tidak tinggal diam bahwa anak buah dari para Won langsung bertindak tegas agar tidak banyak informasi yang keluar dari mulutnya. Yang ternyata bahwa polisi tersebut dengan giat mengembalikan catatan yang sempat dirobek oleh anak buah dari Won. Tidak berselang lama, dia mendapatkan telepon dari salah satu tahanan yang ingin mencari tahu tentang kebenaran yang terjadi. Dan lagi-lagi bahwa di situ sudah ada Han yang selalu mendengarkan percakapan di dalam penjara. Pada tanggal 3 Maret 1987, bahwa Hee saat itu bertemu dengan temannya yang secara kebetulan di sana ada demo yang mau menyuarakan tentang kematian mahasiswa yang baru saja meninggal baru-baru ini akibat ulah dari kepolisian. Siapa sangka, ternyata Hee dikejar oleh para oknum tersebut. Untungnya ada seorang pria yang mau membantunya dalam melarikan diri. Cerita beralih kembali ke dalam lapas. Dan ternyata oknum dari pemerintahan terus berdatangan untuk menjenguk detektif Kyung yang ada di lapas. Namun, semua tindakan itu harus dipantau oleh para bawahan termasuk Kyung yang bertugas saat itu. Dia tidak boleh menulis daftar tamu. Karena kehabisan kesabaran, Kyung membeberkan informasi sesuai dengan fakta yang ada, yang mana seperti diketahui para rezim pun langsung menghentikan pembicaraan tersebut. Malam harinya, terlihat bahwa Won menghadiri suatu pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden telah menyuruh mereka untuk mengamankan setiap daerah agar tidak terjadi demo yang berkepanjangan. Dalam hal ini, Won mendapatkan pesan untuk mengamankan anak-anak buah mereka agar tidak terjadi kerusuhan di kemudian hari. Sesampainya di lapas, Won langsung memberikan mereka sesuai dengan yang mereka harapkan. Namun Kyung tidak akan percaya begitu saja sampai pada ketika ia diancam bahwa keluarganya akan menderita selamanya. Dari situ pun, dia berjanji dia akan ikut dan tutup mulut agar keluarganya dapat hidup tenang. Di sisi lain, bahwa kepala sipir tersebut mencoba untuk mempertahankan etos kerjanya, namun tindakan dari para rezim membuatnya tidak berdaya. Keesokan paginya, terlihat bahwa Hee baru saja memulai perkuliahannya. Bertepatan, di situ pula ada seseorang pria yang pernah menolongnya. Saat itu pun, pria tersebut mengajaknya untuk menyaksikan film dokumenter. Ternyata, film tersebut adalah film dokumenter yang di dalamnya terlihat sedang baku hantam antara para rezim dengan para mahasiswa yang menyerukan kebenaran. Di tengah pemutaran film, Hee lari keluar karena tidak kuat untuk melihat adegan tersebut. Ternyata, dia disusul oleh pria yang dia temui dan mencoba menjelaskan apa maksud dalam film itu. Namun Hee tetap tidak ingin tahu tentang hal tersebut. Di lain cerita, bahwa Won sudah mengantongi orang-orang yang tersebar di setiap daerah untuk mencari tahu setiap yang dianggap sebagai orang komunis. Tiba-tiba, dia mendapatkan telepon dari Jang, mengatakan bahwa presiden akan berpidato untuk mengalihkan berita yang selama ini sedang dibicarakan oleh masyarakat. Saat itu pun, Won langsung menyuruh para asistennya untuk melepaskan Kyung. Di tempat lain, bahwa kantor daripada kemasyarakatan yang dalam hal ini adalah para jurnalis. Sedikit kesal dengan tindakan presiden tersebut, ia mengambil alih wewenang dengan seenaknya. Tidak sampai di situ, ternyata semua masyarakat, mahasiswa, dan orang-orang yang mengetahui fakta di balik tersebut membuatnya kesal dengan tindakan presidennya. Yang lebih mengkhawatirkan, bahwa Won sudah mempersiapkan orang-orang yang akan melawan tindakan daripada yakni orang-orang yang disebut rezim akan dibinasakan.
Mulai saat itu, kepala sipir dan sipir penjaga di situ membantu seseorang yang bernama Yong untuk membantunya gerakan dari dalam guna membantu orang luar mendapatkan informasi tentang kebenaran yang terjadi. Ternyata orang-orang dari rezim ini sudah menyebar di setiap lini. Terlihat bahwa salah satu dari rezim sudah memasuki tempat ibadah untuk mencari seseorang yang dianggap komunis. Secara kebetulan bahwa sipir tersebut juga hendak ke tempat ibadah untuk menemui orang tersebut. Akan tetapi, para rezim sudah menyebar di lokasi tersebut, dia pun langsung secara otomatis menghindari tempat. Sesampainya di rumah, dia mendapatkan telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa semua orang sudah diketahui dan terekspos keberadaannya oleh para rezim. Saat itu pun, sipir tersebut meminta bantuan kepada Hee untuk membantunya untuk terakhir kalinya. Akan tetapi, permasalahan muncul ketika Hee kembali mengungkit kecelakaan orang tuanya. Namun tiba-tiba, rezim datang ke rumahnya dan menghantam sipir tersebut dan membawanya begitu saja. Ternyata dia sudah ditunggu oleh Won untuk diinterogasi dan saat itu pun sipir tersebut langsung dihantam dan disederai. Scan berpindah ke rumah milik sipir tersebut. Saat itu Hee dalam keadaan sedih. Dia pun kedatangan tamu seorang pria yang pernah membantunya. Pria tersebut mengajaknya untuk bergabung dalam himpunan mereka untuk menyuarakan kebenaran yang terjadi. Saat Hee masuk rumah, dia menemukan sebuah komik yang dibawa oleh sipir kepadanya untuk diberikan kepada seseorang. Tidak lama dari itu, dia mendapatkan telepon dari bibinya bahwa pamannya saat itu sudah dieksekusi mati oleh para rezim. Pada waktu itu, bibinya langsung mendatangi tempat di mana suaminya akan dieksekusi oleh para rezim. Tidak mau kalah, Hee pun mencoba mendatangi lokasi tersebut. Dan ternyata sudah dipenuhi oleh banyak orang yang sama halnya seperti bibinya menyuarakan kebenaran. Tidak berselang lama, para rezim pun mengambil tindakan untuk mengambil orang-orang yang berdemo di depan gedung mereka. Dan pada saat itu, Hee dibuang di suatu tempat yang tidak tahu entah itu di mana. Dalam keheningan dan alam yang memberikan hujan saat itu, dia mendatangi sebuah telepon umum untuk menelpon pria yang dia temui. Tidak lama kemudian, datanglah pria tersebut dengan membawa sepatu yang sama dengan yang telah diberikan Hee kepadanya. Dan benar bahwa sipir tersebut dianiaya oleh para rezim yang kejam. Sampai pada seketika, Won datang untuk bertemu dengannya. Dalam pembicaraan tersebut, Won banyak bercerita tentang kepala sipir yang dilakukan terdahulu hingga sekarang. Tanpa bertele-tele, akhirnya Won langsung menyampaikan bahwa dia mencari ponakannya, yaitu Hee. Sedangkan Hee sendiri langsung membawa komik ke sebuah tempat yang diminta tolong oleh pamannya untuk mengantarkan kepada seseorang di tempat ibadah. Sesampainya di tempat ibadah, dia langsung memberikan komik itu dan mengantarkannya kepada pastor. Yang beruntungnya, pastor tersebut langsung pergi ke suatu tempat yang tidak lama dari itu, para rezim datang ke tempat ibadah tersebut. Pada saat itu pun, para rezim langsung mencari orang-orang yang dianggap komunis ke semua tempat tanpa terlewat satu apapun. Tidak lama dari itu, pastor tersebut langsung membawanya dalam misa. Dalam khotbah misa tersebut, pastor itu membawa informasi sesuai dengan fakta yang diterima dari berbagai orang yang mau negaranya kembali netral. Di situ dikuak semua orang yang terlibat dalam kematian seorang mahasiswa. Sontak, para jurnalis yang menyaksikan kisah tersebut langsung mengabarkan pusat pemberitaan untuk menyiarkan informasi sesuai dengan fakta yang ada. Dan benar bahwa berita itu langsung menjadi viral, yang mana para bawahan daripada Won langsung pergi ke markas mereka. Terlihat Won sudah terpojok. Dia pun menyuruh para asistennya untuk membakar semua jejak mereka. Dan polisi dengan etos kerja yang baik menangkap satu persatu para bawahan mereka daripada rezim tersebut. Dan ketika itu dia pergi ke pusat pertahanan di negaranya. Di sana sudah ditunggu oleh banyak wartawan yang hendak mencari tahu kebenaran. Setibanya di ruang kepala keamanan, dia menemukan sebuah surat yang bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh Won adalah tindakan dari presiden tersebut. Namun sayangnya, presiden tersebut cuci tangan yang menganggapnya bahwa Won lah dalang dari semua ini. Lalu, pada tanggal 30 Mei 1987, pengacara Hwan mendatangi sel tahanan yang berisikan para rezim yang sudah tertangkap. Itu menjadi kabar baik bagi para jurnalis, bahwa selama ini kebenaran yang terjadi telah terkuak dan mereka ingin mencari tahu lebih dalam untuk mewawancarai para mahasiswa yang terkait dan orang-orang yang terlibat dalam keberhasilan menguak kebusukan rezim tersebut. Sedangkan Hee waktu itu mendapatkan kertas kabar yang memperlihatkan pria yang dia temui sedang dalam keadaan sekarat.
Di penghujung cerita, kita akan kembali di situasi di mana para demonstran mau menegakkan keadilan. Salah satu dari orang tersebut adalah kenalan dari yang mana itu adalah pria yang ingin menegakkan hukum di negaranya. Saat dia mengumpulkan para massa, ia tertembak di kepalanya yang mengharuskannya dibawa ke rumah sakit. He pun tidak tinggal diam. Dia pun langsung ikut menyuarakan hal kebenaran yang terjadi di negaranya. Tamat. Ya, dari film ini yang berjudul When the Day Comes. Dari film ini memang terasa begitu berat, dan saya sendiri tidak begitu memahami isi dari film ini. Mungkin dari beberapa kali menonton film ini dengan seksama dan begitu fokus, mungkin saya bisa memahami apa yang terjadi di tahun itu. Buat kalian yang tidak tahu, saya akan coba menjelaskan cerita di balik film ini. Komunisme sebagai anti-kapitalisme. Menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alih kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal para individu. Pada prinsipnya, semua adalah direpresentasikan sebagai milik rakyat dan oleh karena itu, seluruh alat produksi harus dikuasai oleh negara guna memakmurkan rakyat secara merata. Komunisme memperkenalkan penggunaan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis, oleh karena itu, sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukan merupakan anggota partai komunis. Karenanya, dalam paham komunisme tidak dikenal hak perorangan sebagaimana terdapat pada paham liberalisme. 1987. Film ini berdasarkan pada peristiwa nyata di sekitar unjuk rasa demokrasi pada tahun 1987 yang mengakhiri rezim militer. Protes mahasiswa mulai kerusuhan terhadap pemerintah ketika terungkap bahwa aktivis mahasiswa yang berpartisipasi dalam demonstrasi pro-demokrasi melawan rezim disiksa sampai mati selama sesi interogasi. Sesi penyiksaan diperintahkan oleh komisaris di negara tersebut, yang tugasnya adalah menghapus kegiatan komunis dengan segala cara. Pihak berwenang yang terlibat dalam penyiksaan berusaha untuk menyembunyikan kematian dari mahasiswa tersebut. Tetapi sekelompok orang berusaha untuk mengungkap kebenaran insiden tersebut. Ya, di akhir film kita melihat bahwa begitu banyak orang yang sudah paham akan literasi kepolitikan yang ada di negara tersebut, dengan ikut membantu menyuarakan lewat demo. Tetapi masih ada yang mengganjal pada saat itu. Seperti yang video yang kita lihat, bahwa presiden telah lolos dalam dipenjara. Yang dipenjara hanyalah entek-entek dari para bawahannya yang dikambing hitamkan. Kita akan melihat bahwa cerita sekumpulan orang yang melakukan demo tanpa melihat ada sentuhan happy ending atau apalah dalam film ini, yang memperlihatkan bahwa dengan adanya demo bisa membawa kebaikan bagi negara tersebut. Bagaimana menurut kalian? Bagi kalian yang sudah menonton film ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian selalu dimurahkan rezekinya. Akhir kata, tolong bantu saya subscribe dan like dalam dukungan kalian, semoga channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih.